Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi alladhi ja'alana muslimin. وفي الله إخوانا متحابين والحمد لله الذي جمعني وجئت من مكة المكرمة فجمعني بإخواني الكرام في مسجد الراية الأكبر في هذه البلدة بلدة سرونق. أسأل الله كما جمعنا هنا في هذا المسجد في بيت من بيوته أن يجمعنا بكم في مكة المكرمة عند الكعبة المشرفة وأن يجمعنا بكم في الآخرة في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Baik, alhamdulillah beliau bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau sangat bangga bisa bertemu dengan kita di tempat yang mulia ini, salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat membanggakan kita bahwa beliau bisa bertemu dengan saudara-saudaranya yang menjadikan pertemuan ini karena kita semua sama-sama kaum muslimin. Beliau menyebutkan bahwa masjid ini Masjid Raya Al-Akbar, kota Sorong, kota yang kita cintai semuanya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di tempat ini dalam suasana iman, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah Mukarramah. Masya Allah. Lalu beliau juga menyebutkan bahwa nanti kelak di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala kita pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala inda maq'adi sidqin tadi. Ayyuhal ikhwatu fillah, inna Allah ta'ala alladhi khalaqana ja'alana ikhwatan fid din wa ja'ala al-hubba fillah min alamati sidqil iman. جعل الحب في الله من علامة صدق الإيمان ولذلك فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كما قال ربنا تعالى إنما المؤمنون إخوة وقد وجهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ma yuhibbu li nafsihi. Baik. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau sampaikan bahwa kita semua ini adalah bersaudara. Bersaudara disatukan atas iman. Dan kita semua insyaallah mudah-mudahan kelak dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan kita semua ini karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita dan rasa cinta itu membuktikan keimanan kita bahwa iman kita adalah iman yang benar, iman yang jujur. Iman kita adalah iman yang satu dengan saudara yang lain dipertemukan atas dasar keimanan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat bahwa innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, dipersaudarakan atas dasar keimanan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya bahwa seorang mukmin tidaklah disebut orang yang beriman sampai ia mencintai saudara-saudaranya sesama kaum muslimin, sesama orang-orang beriman sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah.
إننا نتذكر قبل مئات السنين أجدادنا الذين نقلوا الإسلام إلى هذه البلاد الطيبة، فندعو لهم. ونحن اليوم أحفادهم علينا مسؤولية أن نثبت الإسلام ونثبت أهل الإسلام في بلادنا هذه حتى يأتي أحفادنا فيدعون لنا وحتى يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى. Kalau kita mengingat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ratusan tahun yang lalu, pendahulu-pendahulu kita, ajdaduna, ya, nenek-nenek moyang kita, yang dengan semangat juang mereka bisa mendatangkan dan membawa ajaran Islam sampai ke tempat ini di Sorong. Dan mereka semua telah melakukan itu, dan hari ini kita sebagai penerus anak cucunya menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam, dan mudah-mudahan kelak apa yang kita ajarkan menjadi warisan buat anak-anak cucu kita sehingga kita nanti mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah seterusnya. Ayyuhal ikhwatu fillah, innana fi hadhihi albilad at-tayyibah علينا مسؤولية عظيمة في تثبيت الإسلام في قلوب أبنائنا وفي أن نكون قدوة لإخواننا من المسلمين وقدوة لغير المسلمين. Perlu kita ingat pula bahwa keberadaan kita di tempat ini, di negara ini, kalau beliau mengatakan biladina itu adalah negara atau dalam khusus tempat di mana kita berada yaitu Sorong, menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita mengokohkan dan menguatkan ajaran Islam kepada anak-anak kita kaum muslimin secara umum, dan menjadi teladan yang baik, qudwah hasanah, menjadi teladan yang baik kepada sesama kaum muslimin, dan menjadi teladan yang baik pula kepada orang-orang yang di luar Islam atau non-muslim, karena kita hidup berdampingan dengan mereka pula. كيف نشارك كلنا جميعا في الدعوة إلى الله في هذه البلاد الطيبة. Pertanyaannya bagaimana kita bisa berkolaborasi, bisa berta'awun, bisa musyarakah bersama-sama dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala di tempat kita ini. أول شيء أن نكون أصحاب عقيدة ثابتة راسخة صادقة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عقيدة راسخة فنتعلق بالله ونتوكل على الله ولا ندعو إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نتوجه بقلوبنا إلا إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الرزاق ذو القوة المتين. Baik. Oleh karena itu hal yang paling pertama yang harus kita perhatikan dalam berdakwah, dalam ta'awun, musyarakah bersama-sama dalam dakwah ini adalah mengenai akidah, keyakinan. Al-akidah ar-rasikhah, istilah beliau, akidah yang kuat. Keyakinan yang kuat harus tertanam dalam diri kita masing-masing kepada seluruh kaum muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, seperti dalam firman-Nya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Allah akan mengokohkan ucapan yaitu tauhid di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak bagi mereka orang-orang yang beriman. Maka akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang kita sembah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita selalu kembali, kepadanya kita bertawakal, dan kepadanya lah kita meminta rezeki, karena dialah Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang Maha pemberi rezeki, sehingga kita dengan akidah yang kuat bisa bersama-sama menegakkan dan mendakwahkan agama ini. فمن كان في هذه الدنيا على عقيدة ثابتة ثبته الله في الآخرة
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم ثبته الله في الآخرة على الصراط المستقيم فعبره إلى جنات النعيم. Barang siapa yang di dunia ini berada di atas akidah yang kuat, akidah yang kokoh, tauhid yang benar, maka dia akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, di atas akidah di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat, seperti ayat yang kita bacakan tadi, yusabbitullahu alladhina amanu fil hayati dunya fil akhirah. Dan nanti kita setelah berada di atas akidah yang benar, maka jalan yang kita tempuh adalah jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus yang mengantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Al-amru tsani wa huwa amrun 'azim wajjahana fihi rabbuna tabaraka wa ta'ala tawjihan wadihan kasyamsi fi rabi'atin nahar. Yang kedua adalah penjelasan yang sangat jelas, yang terang benderang sebagaimana terangnya siang di siang hari. Apa itu yang kedua? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الاقتداء برسول الله، التأسي برسول الله في العبادات والأخلاق والمعاملات، في الصدق، في حسن الخلق، في حسن العشرة، في بيوتنا، في مسجدنا، في أسواقنا، دائما نقتدي بحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, hal yang kedua setelah tadi yang pertama tentang tauhid, akidah yang benar, yang kuat, yang kokoh. Hal yang kedua yang patut kita perhatikan adalah al-qudwah hasanah, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, faman kana yarju liqa'a, faman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barang siapa yang berkeinginan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka sungguh terdapat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam qudwah hasanah. Qudwah hasanah, Nabi dijadikan sebagai teladan yang baik dalam beribadah. Tentu ibadah mahdhah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak bisa dimodifikasi. Salat zuhur 4 rakaat, ya sudah 4 rakaat, jangan ditambah 6 rakaat. Dalam berinteraksi di keluarga kita, fil usrah, dalam keluarga, bagaimana Nabi SAW membina keluarga. Mungkin Nabi SAW memiliki istri lebih dari 1, teladan yang baik bagi kita. Lalu bahkan sampai beliau sebutkan di pasar-pasar, fil aswaq, bagaimana berinteraksi, bermuamalah ketika kita berada di pasar, berjual beli dan sebagainya. Itu semua adalah hal yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka bagi kita adalah al-iqtida, mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amru tsalits an nakuna qudwatan fil akhlaq. نقتدي برسول الله في الأخلاق فنكون قدوة للناس، قدوة في المحبة فيما بيننا، قدوة في حسن العشرة في بيوتنا، وأن نكون قدوة لأولادنا وقدوة للناس كلهم
حتى يرى الناس أجمعون يرون أخلاق الإسلام في صدقنا، في أمانتنا، في بيعنا وشرائنا، في تعاملنا، وهذا من أعظم أسباب الدعوة إلى الله. Baik, yang ketiga yang beliau sebutkan, setelah kita beriktidah atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, sekarang adalah posisi kita. Kitalah yang menjadi qudwah. Kitalah yang menjadi teladan buat sesama kita kaum muslimin, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat tetangga kita, dan kepada siapa saja. Karena kita telah meneladani Nabi, maka sekarang kitalah yang menjadi contoh kedua yang baik, yang bisa memberikan contoh yang baik dalam segala hal. Bahkan dalam berjual beli di pasar, ya, dalam berinteraksi kepada sesama kaum muslimin, bahkan kepada luar Islam non-muslim, sampai kita ini menjadi betul-betul yang memiliki seorang mukmin yang memiliki sidqul iman, ya, iman yang benar, iman yang jujur, dibuktikan dengan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. أختنا المؤمنة تقتدي بأمهات المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقتدي بها في حيائها وفي إيمانها وفي حجابها وفي رعاية بيتها وفي إصلاح أولادها، فإنها أعظم أسباب إنشاء وتخريج الجيل المسلم الذي يحمل أمانة الإسلام. فالمرأة المسلمة في مكان عظيم عظم الله مكانها وحفظ الله مكانها ورسوله صلى الله عليه وسلم. Lalu beliau menyinggung tentang peranan seorang muslimah, ibu-ibu dan akhwat yang hadir, bahwa seorang muslimah bagaimana meneladani istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Khadijah radhiyallahu taala anha yang beliau sebutkan. Bagaimana Aisyah memiliki keimanan yang kuat, Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki keimanan yang kuat, bagaimana dalam berpakaian, dalam mana mendidik anak, bagaimana peranan seorang muslimah, ya, seorang muslimah di dalam, ya, mendukung dakwah, khususnya memberikan support kepada suaminya dan mendidik anak-anaknya sehingga dia bisa melahirkan anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh. Apa yang ada di dalam ajaran Islam, peranan seorang muslimah itu tidak bisa diabaikan, karena seorang muslimah ini adalah penguat atau yang bisa memberikan support bagi seorang suami dalam menjalankan amanahnya. Akan tetapi yang paling beliau gariskan bagaimana, ya, kita ini, ya, dengan wanita muslimah bisa memberikan teladan yang baik pula dalam mendidik anak-anaknya sehingga kita mendapatkan ridho dan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innani usi ikhwanana wa ahibba'ana al-aba wa usi al-ummahat an yajtahidu fi ta'lim al-awlad wal-banat hatta yakunu min ahli al-ilm فيحملون النور، نور العلم، يحملون النور في سورنج وفي بابوا كلها، بل وفي إندونيسيا كلها إن شاء الله. فإذا علموهم وربوهم ووجهوهم إن شاء الله يكونون علماء ويكونون أئمة ويكونون دعاة إلى الله تعالى في هذه القارة كلها بإذن الله. Baik. Beliau secara khusus menasihatkan dan mewasiatkan kepada kita semua orang tua, khususnya kepada bapak-bapak, bahwa didiklah anak-anak kita. Jangan lupa pendidikan anak kita, tentu pendidikan agama. Agar kelak anak-anak kita ini menjadi nur, menjadi cahaya penerang, obor penerang buat umat, khususnya yang ada di Sorong sini, yang ada di Papua, dan secara umum yang ada di Indonesia. Agar kelak, ya, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat agamanya, buat bangsa dan negaranya, dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai
orang tua. Hari ini apa yang kita berikan, insya Allah kelak akan kita petik hasilnya. Sehingga jangan lupa pendidikan dan pengajaran buat anak-anak kita, khususnya ilmu agamanya, agar cahaya itu tetap terang benderang. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh, thumma nashkuru fadilatul imam wa fadilatul muadzin wa al-ikhwa al-kiram jami'an wal ummahat wal ikhwa jami'an. نشكرهم على أن أكرمونا بهذا اللقاء في بيت من بيوت الله في مسجد الراية الأكبر. نشكر مجلس العلماء، جمعية الوحدة الإسلامية، ونشكر الجمعية المحمدية وكل المسلمين وكل من حضر هذا اللقاء. ندعو لهم أن يتقبل الله منهم وأن يجعلهم من الصالحين والموفقين. آمين. Baik, beliau secara khusus memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih ya kepada semua yang terlibat, Majelis Ulama, Wahdah Islamiyah, Muhammadiyah, dan lebih khusus lagi kepada Pak Imam ya, dan beliau tadi, ibu-ibu tadi mungkin dengar suara azan dari Masjid Al-Akbar, ya beliau yang azan. Ya, yang pernah umroh atau haji itu rasa-rasanya kayaknya kita suara azan di Mekah. Ya. Ba'dul hadirin jauh ya Syekh mutaakhiran. Naam. Hadirin jauh mutaakhirin. Ya, lebih ziyadah. Qalilan, ziyadah, qalilan. Ziyadah. Nah, tidak. Jadi beliau memberikan terima kasih dan apresiasi ya, takrim ya, bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pengurus Masjid Al-Akbar ini yang beliau tadi sudah lihat-lihat. Dan mudah-mudahan ya ada sesuatu yang beliau bisa bawa sharing kepada kolega-kolega di Mekah, karena beliau ini ya memang ya kita lihat latar belakangnya itu ya dosen atau mengajar di universitas ya, salah satu universitas tertua di Saudi yaitu Ummul Qura. Dan pastinya ya kafaah dan kapasitas keilmuan beliau ya tentu ya profesor ya Bapak Ibu. Jadi kalau di kita itu ustadz guru mengaji ya, kalau di Timur Tengah ustadz itu adalah profesor. Jadi beliau sampaikan dan dari panitia tadi bahwa ibu-ibu baru datang ya, maka fihi ziyadah, ditambah katanya sedikit muhadharahnya. Beliau mengatakan tidak ada masalah. Tafadhol Syekh. نريد نؤخرهم على الغداء. Tidak apa-apa ya, bapak-bapak, ibu-ibu terlambat sedikit makan siangnya. خلينا ناخذ 5 أو 7 دقائق. Hayya, tafadhal Syekh. مما أوصي به نفسي وإخواني وأخواتي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما تقرب إلى، يقول الله تعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Baik, satu wasiat yang beliau sampaikan, ya tentu wasiat ini yang disampaikan oleh Allah, disebutkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah lebih cintai dari hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Jadi hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itulah yang menjadi sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan dan kerjakan. Dan wasiat ini beliau wasiatkan secara pribadi dan kepada kita bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang hadir pada saat ini. Ya Allah, ahlud dunya yataqarrabun ila sahibil mal, أو يتقربون إلى صاحب المنصب، أو يتقربون إلى صاحب المرتبة، أو إلى صاحب الشهرة. فإذا تقربوا إلى أهل الدنيا فلنتقرب نحن إلى ربنا خالق السماوات والأرضين، فلنتقرب إلى من بيده الخير كله، فلنتقرب إلى من يدفع الضر لا من لا يدفع الضر غيره. فليكن تقربنا إذا تقرب الناس للناس، فليكن تقربنا وتعلق قلوبنا بالله رب العالمين الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. Beliau menyebutkan bahwa
jika ada orang yang selalu mendekat, bahasa kita mencari-cari muka kepada orang yang mempunyai harta, orang kaya. Ada orang yang mendekat atau cari-cari muka kepada penguasa, orang yang memiliki jabatan. Tentu menginginkan sesuatu di balik semua itu. Bahkan mendekat kepada orang-orang yang memiliki popularitas yang tinggi. Tapi kita, sebagai seorang muslim, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang hati kita selalu terpaut dengannya, hati kita selalu bergantung kepadanya, maka kita akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita. Kalau beliau tadi mengatakan, kalau ada orang yang mendekat kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, maka bersiaplah untuk kecewa. Tapi kalau kita selalu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pendekatan kita itu tidak ada yang sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesembahan yang kita sembah akan senantiasa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan baik. Baik kita tidak hanya dalam kehidupan dunia, bahkan nanti sampai di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala malakutu kulli syai'. Allah yang mengendalikan, Allah yang merajai, Allah yang menguasai segala sesuatu termasuk kita ini. وهذا من أعظم ما يميز المسلم عن غير المسلم. Dan hal inilah yang paling besar yang membedakan antara yang muslim dan yang bukan orang Islam. Karena orang Islam itu selalu berharap dan mendekatkan diri kepada Allah, sementara yang di luar Islam mendekat hanya urusan-urusan dunia semata. Allah Ta'ala min rahmatihi bina annahu subhanahu yuhibbu lana limaslahatina an nataqarraba ilayh wa ja'ala a'zama ma yuhibbuhu minna al-qiyam bima farada Allah alayna. Al-fara'id أعظم وأحب ما نحبه الله منا لأنفسنا أن نتقرب إليه القيام بما فرض الله تعالى. Hal yang paling Allah senangi dan inginkan dari kita, yang kita jadikan diri kita itu selalu terhubung dan mendekat kepadanya, adalah wasilah kita, yaitu segala yang Allah telah wajibkan, faradu alaina. Apa yang Allah telah wajibkan untuk kita, maka ketika kita mengerjakannya, maka hal itu yang paling Allah cintai, hal yang paling Allah senangi dari hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, yang selalu ta'alluq, ya selalu terhubung, selalu terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam hal kewajiban kita tidak ada tawar-menawar. Artinya, kalau kewajiban itu kita laksanakan, maka yakin dan percayalah bahwa kita telah melaksanakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'zamul fara'id al-arkan wa awwaluha al-aqidatu wal iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thumma as-salah, as-salah, as-salah fi waqtiha. والاقتداء برسول الله فيها وإتقانها وإحسانها والزكاة لمن عليه زكاة والصوم وكذلك الحج لمن استطاع إليه سبيلا فأعظم الفرائض الأركان. Kewajiban atau faridah atau hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita yang kita sudah kenal, yaitu al-arkan, rukun Islam kita yang 5 itu. Yang utama dan yang paling utama adalah tentang akidah, tauhid, yaitu 2 kalimat syahadat, ya, bahwa tidak ada sesembahan yang kita sembah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang utama. Lalu hal yang kedua atau rukun yang kedua adalah solat. Dalam melaksanakan solat tentu kita tidak bisa lepas dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakannya.
bagaimana kita memperbagus solat kita, bagaimana kita melaksanakan solat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tidak buru-buru, ya, tidak buru-buru Bapak Ibu, karena beliau tadi sebutkan itqan wa ihsaniha. Bagaimana dalam melaksanakan solat itu betul-betul kita kerjakan sesuai dengan tuntunannya yang di dalamnya ada tumakninah. Lalu ada zakat, ya, bagi kita yang Allah wajibkan kepada kita. Ada puasa Ramadan dan ada haji. Semua ini terangkum dalam rukun yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5 itu. Wa min a'zami ma farada Allah 'alaina wa mimma nataqarrabu bihi ilayh tarkul muharramat wa a'zamuha al-kaba'ir asy-syirku billah واستعلق القلوب بغير الله ودعاء غير الله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وقتل النفس التي حرم الله وغيرها من الكبائر فهذه مما فرض الله علينا أن نتركه وهذا مما نتقرب إلى الله تعالى بالابتعاد عنه وتركه. Baik, kalau tadi itu yang dalam rukun Islam adalah hal yang diperintahkan oleh Allah dan itu menjadi fardhu, sesuatu yang diwajibkan. Ada lagi, yaitu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang masuk kategori dosa-dosa besar. Ya, seperti yang beliau sebutkan, misalnya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah larangan. Ya. Kemudian makan riba, kemudian membunuh, kemudian dosa-dosa yang lain yang termasuk kategori dosa besar. Ketika kita meninggalkan semua itu juga wasilah. Itu juga sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah meninggalkan apa yang Allah wajibkan untuk kita tinggalkan. Sehingga ketika kita meninggalkannya itu bentuk taqarrub, bentuk mendekatkan diri dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم يقول الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فبعد الفرائض يتقرب المؤمن إلى الله تتقرب المؤمنة إلى الله بما استطاعوا من النوافل. Setelah yang wajib-wajib, maka hal yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan nafilah yang sunnah-sunnah. Ya, karena setelah yang wajib ada yang disunnahkan. Jadi dalam hal ini sunnah jangan lagi beranggapan ini cuma sunnah. Kalau saya kerjakan dapat pahala, kalau saya tinggalkan tidak apa-apa. Jangan lagi seperti itu. Karena kalau sunnah itu kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan rugi. Karena ada kesempatan untuk melaksanakannya, tapi kita biarkan lewat begitu saja. Maka hal yang disebut oleh beliau setelah melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan adalah melaksanakan yang disunnah-sunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. ما هي النتيجة لمن تقرب إلى الله حياته كلها بالفرائض والنوافل؟ ما هي النتيجة؟ Lalu beliau mengatakan apa hasilnya ketika seorang muslim melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan mengerjakan apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengerjakan nafilah. Kira-kira apa hasilnya? An yuhibbahu Allah Ta'ala. Yuhibbuhu Allah Ta'ala. فماذا يحصل؟ إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في الملأ الأعلى هناك، نادى جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء وهو لا يعلم. هنا هو مع الناس بيننا، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا فضل عظيم أن يصبح الإنسان وهو لا يدري ربما محبوبا في الملأ الأعلى، محبوبا من عند الله ومحبوبا من عند الملائكة ومحبوبا من جبريل. وبعد ذلك إذا أحبه الله فماذا يضره؟ ماذا ينقصه؟ لقد حصل أعلى المراتب، فهنيئا لمن أحبه الله.
Lalu hasilnya tadi apa? Ketika kita mengerjakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, dan yang nafilah sunnah-sunnah kita kerjakan, ternyata kita itu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sana, di hadapan para malaikat-malaikatnya tanpa kita mengetahuinya, karena kita berada di bumi, berada di sini. Mungkin kita mengatakan saya cuma sholat sunnah dan sebagainya. Tapi ternyata nama kita disebut-sebut dan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya, di depan para malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Karena apa? Karena kita melaksanakan tadi itu yang diperintahkan oleh Allah, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, sehingga sekali lagi kita mendapatkan kemuliaan. Bahkan kita sendiri mungkin tidak menyadari, tapi yakin dan percayalah bahwa kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya di tempat yang sangat tinggi itu. Allahumma inna laka ibadan tuhibbuhum wa yuhibbunak, fallahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna mimman tuhibbuhum wa yuhibbunak. Amin. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة. آمين. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. آمين. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم فرج عن المسلمين المظلومين المضطهدين في كل مكان. آمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والشكر والدعاء للإخوة الأكارم الذين أكرمونا بهذا اللقاء ورتبوا هذا الترتيب، فجزاهم الله خيرا. آمين. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.